Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, bersabdalah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26 yang berbunyi demikian. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah memuji Tuhan dalam segala keadaan, karena Tuhan pasti bertindak. Secara umum, bagi kebanyakan orang, apabila mengalami kondisi atau keadaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ini di penjara Filipi, yang harus dimasukkan ke ruang penjara paling tengah, di mana kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat, bukan karena oleh suatu kejahatan yang mereka telah lakukan. Mungkin saja akan membuat mereka emosi, bahkan marah, dan juga stres atau tertekan karena diperlakukan dengan cara tidak adil seperti itu. Akan tetapi bagi Rasul Paulus dan Silas, keadaan yang dialaminya tersebut tidak dirasakannya sebagai suatu penderitaan. Mereka tetap bersukacita dan bernyanyi memuji memuliakan Tuhan, karena menganggap bahwa hukuman belenggu pasungan tersebut bukan merupakan hal yang perlu disesali, yang menyebabkan mereka kehilangan sukacita, lalu mereka menjadi marah, stres, atau jiwanya tertekan. Mereka justru menerima konsekuensi atas tindakan di dalam mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus itu dengan hati yang rela, damai, dan penuh semangat, dan menganggap hal tersebut belum ada nilai penderitaannya apabila dibandingkan dengan penderitaan kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang jadi manusia itu. Sehingga mereka tetap bersukacita sebagai tanda rasa syukur, terima kasih mereka atas segala keselamatan yang sudah mereka terima dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga mengimani, mempercayai bahwa semua pengalaman yang mereka alami itu pasti akan Tuhan jadikan suatu keindahan. Semakin banyak orang yang jadi mengenal dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu tengah malam, di saat mereka berdua bernyanyi, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, lalu Tuhan bertindak lewat gempa bumi untuk memutuskan sebuah ikatan, dan semua ikatan belenggu dan pasungan yang mengikat mereka, Paulus dan Silas berdua, termasuk semua pintu-pintu penjara terbuka. Apa yang diimani, yang dipercayai oleh Rasul Paulus dan Silas tentang belenggu atau pasungan yang kuat itu menjadi suatu kenyataan. Pada saat kepala penjara menyaksikan bahwa pintu-pintu penjara sudah terbuka, dia mengira bahwa Rasul Paulus dan Silas maupun orang yang terpidana lain dalam penjara itu sudah melarikan diri. Lalu dia menghunus pedang untuk membunuh dirinya,
Namun Rasul Paulus ketika itu mencegah dia untuk bunuh diri. Akhirnya peristiwa ini dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus untuk menyelamatkan kepala penjara dan keluarganya itu yang mau menerima pemberitaan Injil dari Rasul Paulus dan Silas, sehingga kepala penjara dan seluruh keluarga serta seisi rumahnya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, renungan tentang firman Tuhan ini mau mengajarkan dan mengajak kita orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk jangan terlalu mudah emosi atau marah apabila mengalami tekanan-tekanan karena iman percaya kita kepada Kristus, tetapi hendaknya kita selalu terus mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan yang kita sedang alami, baik dalam keadaan penuh keberhasilan atau kegagalan, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam kondisi kaya atau miskin dari sisi sosial ekonomi kita, marilah kita tetap harus selalu mengimani, mempercayai bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus itu sajalah yang memang sudah, sedang, dan akan terus mengasihi kita. Dia selalu hadir dan bertindak untuk menolong kita lewat kuat kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak mudah patah semangat apabila mengalami suatu kesesakan yang menekan berat hidup kita, ketika kita memang tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh harus kami dan kita semua laksanakan menurut kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Ingat akan ajakan penulis Mazmur sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 103 ayat 2 dan ayat 8 ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami tetap harus memuji, memuliakan nama Tuhan Allah Bapa di surga di dalam segala keadaan kami. Karena ketika kami melakukannya, dikala kami sedang